Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Udah lama nih nggak ketemu lagi untuk materi-materi yang berkaitan dengan CPNS teman-teman ya. Jadi untuk sekarang kita akan membahas tentang beberapa formasi yang memang sepi peminat nih teman-teman. Ini cocok banget buat teman-teman yang kira-kira besok saya mau daftar di formasi apa ya. Itu sangat cocok ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai di skip nih videonya supaya nanti teman-teman tahu nih jurusan atau formasi apa aja yang sekiranya bisa teman-teman masukin. Baik, jadi saya mendapatkan 13 formasi yang memang sepi peminat dari tahun 2020 teman-teman ya. Jadi selain kita itu bisa bersaing dengan kemampuan kita secara intelektual teman-teman, tapi yang harus diperhatikan adalah persaingan teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan persaingan, walaupun kita harus belajar lebih keras untuk bisa diterima, tapi nomor 2-nya adalah persaingan teman-teman ya. Jadi kita harus memperhatikan atau mempertimbangkan formasi yang akan kita daftar nanti gitu ya. Jadi di tahun 2020 nih teman-teman ya, itu memang kita tidak Permen RB itu tidak mengadakan tes CPNS ya, karena memang dengan adanya pandemi COVID-19 jadi pemerintah hanya mengadakan di tahun 2019. Tapi insya Allah teman-teman ya, berdasarkan berita yang sudah beredar, Permen RB akan mengadakan CPNS di tahun 2021 ini. Nah, jadi yang akan saya sajikan adalah ada 13 formasi ya, 13 formasi yang sepi peminatnya ya. Dan pilihan formasi ini itu sangat bisa buat teman-teman coba nantinya, tapi dengan adanya jurusan tertentu ya teman-teman ya, nggak semua jurusan bisa masuk ke formasi ini ya. Oke, kita langsung masuk aja untuk formasi yang pertama nih ya. Untuk formasi yang pertama adalah formasi dokter spesialis teman-teman. Jadi memang untuk dokter spesialis ini dari tahun ke tahun, peminat formasi ini itu memang tidak sebanyak formasi dokter umum ya. Karena memang dokter spesialis seperti dokter spesialis jantung, kemudian dokter spesialis gigi itu memang sangat minim didaftari ya. Jadi oleh para pendaftar memang sangat minim, terutama di daerah-daerah tertentu teman-teman ya. Jadi formasi tersebut tuh bisa nih dijadikan prioritas nih untuk teman-teman yang baru lulus di tahun 2021 untuk formasi dokter spesialis teman-teman. Silakan dari dokter spesialis bisa mendaftar di formasi ini teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah formasi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapetan teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini itu bisa kalian daftari ya, tapi yang jelas memang mungkin orang yang lulus dengan formasi ini itu sangat jarang teman-teman ya. Jadi ada beberapa lembaga-lembaga yang memang hampir sama, tetapi yang jelas untuk Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini itu sepi banget peminatnya ya. Jadi ini lebih terbuka lebar lah buat teman-teman yang akan mendaftar di Badan Pengawas Tenaga Nuklir ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang ketiga teman-teman, untuk formasi yang ketiga, formasi yang sepi peminat adalah analis konten media sosial teman-teman. Mungkin ini lebih banyak buat teman-teman IT ya, yang berasal dari komputer juga bisa mendaftar di formasi ini teman-teman. Jadi memang untuk formasi ini teman-teman ya itu sangat minim, karena memang yang mendaftar di jurusan analis konten media sosial ini masih sedikit teman-teman. Jadi ini mungkin bisa dijadikan sebagai prioritas nih buat teman-teman IT untuk mendaftar di formasi ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman yang selanjutnya adalah pengawas olahraga. Nah, pengawas olahraga ini tuh malah sepi peminat, padahal dari jurusan olahraga sendiri ataupun mungkin kalau saya rasa pendidikan olahraga juga bisa masuk ke sini teman-teman. Itu malah sedikit peminatnya, mungkin karena nggak tahu saking banyaknya formasi ya teman-teman ya. Tapi yang jelas untuk formasi pengawas olahraga nih silahkan kalian bidik juga supaya nanti tahun ini bisa mungkin kalau ada CPNS bisa kalian jadikan prioritas ya teman-teman ya.
Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah analis informasi kebudayaan teman-teman. Nah mungkin buat teman-teman yang suka traveling atau suka dengan budaya bisa mendaftar di analis informasi kebudayaan ini teman-teman ya. Jadi nanti bisa jadikan prioritas juga. Kemudian yang keenam adalah pengadministrasian izin kawin dan izin cerai. Mungkin ini lebih ke bagian hukum ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman saya nggak tahu nih, nggak tahu jelas ini jurusan apa yang didaftar dari formasi ini. Tapi yang jelas dengan adanya formasi pengadministrasian izin kawin dan izin cerai, mungkin nanti bisa kalian cari ini informasinya, kemudian bisa kalian daftar. Tapi yang jelas lihat jurusannya dulu ya, apakah masuk ke jurusan ini atau tidak. Karena kalau misalnya nggak relevan, otomatis kalian nggak bisa lolos berkas, ya kan? Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah pengelola grafik perjalanan kereta api teman-teman. Mungkin dari beberapa formasi ini bukan dari beberapa instansi yang panjang ataupun lebih rumit untuk jurusannya, tetapi mungkin dengan adanya formasi ini teman-teman yang berasal dari teknik atau dari mungkin hukum juga bisa masuk ke sini sih kalau saya rasa ya, tapi nggak tahu juga, nanti kalian lihat aja nih persyaratan umum jurusan apa saja yang bisa masuk ke formasi pengelola grafik perjalanan kereta api teman-teman ya. Kemudian yang kedelapan adalah pengelola jaringan antar moda perkereta apian teman-teman. Jadi kalau tadi masih berkaitan dengan kereta api ya, ini juga masih berkaitan dengan kereta api, tetapi yang di sini adalah pengelola jaringan antar moda perkereta apian. Nah, maksudnya dalam formasi ini teman-teman, biasanya ini kan karena berkaitan dengan transportasi, tentunya transportasi yang terutama untuk kereta api nih ya, membutuhkan pengelola jaringan antar moda perkereta apian yang juga berfungsi untuk menunjang pengoperasian kereta api yang baik, diperlukan pengelolaan jaringan yang baik pula. Jadi jaringan pun juga harus bagus teman-teman ya. Mungkin nanti di kedepannya Indonesia akan bakalan punya kereta api dengan kecepatan 500 km per jam juga kita nggak tahu ya kan. Nah, oleh karena itu dengan adanya formasi ini peluang yang besar juga untuk masuk ke formasi ini teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah masih tentang perkereta apian ya. Yang kesembilan adalah pengelola kelistrikan kereta api teman-teman. Nah, untuk pengelola kelistrikan perkereta apian ini mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta ada beberapa kereta api yang masih menggunakan listrik ya teman-teman, KRL ya. Nah, mungkin di sini karena ada sepi peminat di tahun 2020, mungkin teman-teman bisa mendaftar di jurusan atau formasi pengelola kelistrikan perkereta apian. Jadi nanti karena peminatnya tiga formasi ini yang berkaitan dengan kereta api teman-teman, itu sangat jarang diminati dan sepi peminatnya yang jelas. Kemudian yang ke-10 adalah pengelola pemeliharaan laboratorium nah teman-teman ya. Jadi untuk pengelola pemeliharaan laboratorium ini mungkin biasanya untuk teman-teman yang berasal dari eksak ya teman-teman ya. Karena di sini dengan adanya pengelola pemeliharaan laboratorium mungkin nanti teman-teman bisa ditempatkan di bagian-bagian uji klinis ya teman-teman ya. Dengan adanya sepi peminat ini mungkin peluang untuk diterima juga lebih besar ya. Tapi untuk lokasinya ataupun persyaratan apa yang harus dilengkapi nanti lebih lanjut bisa kalian lihat sendiri ketika CPNS dibuka ya. Tapi yang jelas untuk formasi ini juga terbuka lebar nih buat teman-teman dan bisa dijadikan sebagai prioritas untuk didaftari nanti ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-11 adalah pengelola pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini teman-teman. Dan dengan adanya jurusan ini atau formasi ini teman-teman, jurusan yang berasal dari PAUD ataupun saya nggak tahu ya. Untuk formasi ini teman-teman ya, formasi pengelola pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini, saya nggak tahu apakah ini bisa untuk guru PAUD juga didaftari untuk masuk ke formasi ini. Tapi yang jelas teman-teman, mungkin kalau dari teman-teman yang suka di bidang anak, kalian bisa nih daftar di sini ya teman-teman ya. Mungkin yang punya ijazah PAUD nih ya, S1 PAUD atau TK ya, guru TK, mungkin bisa mendaftar di sini dan nggak hanya jadi guru PAUD tetapi juga sebagai pengelola pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini. Mungkin ini nanti bekerjanya di kementeriannya mungkin teman-teman ya, bukan di sekolahan seperti itu.
Kemudian yang ke-12 adalah pengelola penggerak peran serta masyarakat di bidang kesehatan. Nah, ini mungkin sama seperti apa ya, kalau kita kira tuh seperti penyuluh di bidang masyarakat. Jadi kita mungkin orang tersebut melakukan sosialisasi ke tempat-tempat tertentu, ya kan. Nah, kemudian nanti teman-teman di situ mungkin juga sebagai supervisor ya, atau mungkin penyuluh ya, semacam penyuluh mungkin di sini kalau saya pahami, tapi nggak tahu juga nanti di lapangan seperti apa. Saya hanya menyampaikan bahwa formasi ini untuk pengelola penggerak peran serta masyarakat di bidang kesehatan itu masih sepi peminat ya teman-teman ya. Mungkin dari bidang kesehatan teman-teman yang dari jurusan kesehatan bisa mendaftar di sini teman-teman. Kemudian yang terakhir atau yang ke-13 adalah penyusun kebutuhan perlengkapan jalan nih teman-teman. Mungkin kita anggapannya bahwa orang-orang yang masang-masang lampu di tepi jalan itu hanya yang bertugas di PLN aja. Tapi yang jelas teman-teman, ada juga formasi resmi yaitu penyusun kebutuhan perlengkapan jalan yang nanti teman-teman bisa daftar di situ teman-teman ya. Jadi mungkin kalau saya rasa teman-teman kebanyakan di sini tuh berasal dari jurusan teknik teman-teman ya. Kalau saya rasa seperti itu karena ada perkeretaapian, kemudian penerangan jalan, kemudian jaringan segala macam itu berkaitan dengan teknik. Mungkin yang berasal dari jurusan MIPA ya, entah itu kimia, biologi, fisika mungkin bisa juga mendaftar di sini teman-teman. Dan mungkin kalau yang berkaitan dengan psikologi ataupun hukum juga mungkin bisa daftar di sini teman-teman ya. Jadi mungkin itu dulu teman-teman, ada 13 formasi yang bisa kalian persiapkan, yang bisa kalian pilih nanti, karena memang ke-13 ini adalah jurusan yang sepi peminat di tahun 2020 kemarin ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu teman-teman untuk materi kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun salah informasi, karena memang saya juga mencari informasi di beberapa sumber. Jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa nih untuk share ke teman-teman kalian supaya video ini tambah berkembang dan juga bermanfaat untuk orang lain, dan kita bersama semoga bisa keterima bareng di CPNS tahun ini. Terima kasih. Ketemu lagi di Kita Bisa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.